Hipertensi dijuluki sebagai the silent killer karena penyakit ini tidak memberikan gejala yang spesifik, namun jika diabaikan akan menyebabkan sejumlah komplikasi yang dapat mengancam nyawa. Nah, kali ini saya akan membahasnya bersama Dr. Rudiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Hipertensi adalah penyakit yang umum di masyarakat dan dijuluki sebagai the silent killer. Karena cukup banyak nih orang yang tidak sadar sakit hipertensi tahu-tahu mengalami serangan stroke. Nah dok, mohon jelaskan kepada masyarakat sekali lagi tentang apa itu hipertensi dan apa gejala yang mesti diwaspadai. Iya, kita udah tahu ya hipertensi ini merupakan penyakit yang banyak sekali di masyarakat kan. Dan ini menjadi sulit diatasi. Kenapa? Karena banyak masyarakat juga tidak menyadari kalau dirinya menderita hipertensi dan beranggapan bahwa hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang biasa-biasa saja, padahal dia adalah silent killer. Jadi pembunuh diam-diam dan komplikasinya juga sangat banyak sekali. Terkait gejala ya, karena memang cukup banyak orang yang berpikir kalau sakit kepala atau sakit pada leher adalah gejala tekanan darah tinggi, hipertensi. Nah sebetulnya gejalanya itu seperti apa dok? Ya ini, masyarakat lebih banyak pada stigma-stigma yang kadang-kadang salah. Bahwa sebenarnya aslinya hipertensi itu tidak ada gejala sama sekali. Awal, nah kecuali dia mendadak tinggi. Nah itu baru terasa biasanya sakit kepala. Jadi subjektif sekali. Bahkan rasa pusing, pengen seperti mau melayang, mau jatuh dan sebagainya. Atau mungkin juga mual, muntah dan sebagainya. Ya ini yang kalau misalnya pada orang itu terjadi gejala seperti itu biasanya mendadak. Tapi kadang-kadang darah tinggi atau hipertensi ini naiknya pelan-pelan sekali sehingga tidak terasa sama sekali. Begitu dia udah berperiksa, ternyata tekanannya udah 180 bahkan 200. Ya ini harus kita Apa saja penyebab terjadinya hipertensi? Penyebab hipertensi sebenarnya adalah banyak sekali multifaktorial. Jadi kita tidak bisa menyatakan satu. Memang ada. Misalnya contoh, kelainan pembuluh darah di ginjal, yang pembuluh darah besar yaitu arteri, itu terjadi penyempitan. Memang bawaan atau mungkin juga karena kondisi-kondisi tertentu seperti kolesterol tinggi, gula tinggi, asam urat tinggi, sebagainya. Sehingga pembuluh darahnya mengeras dan menyempit dan ini terjadi tekanan tinggi di ginjal tadi. Itu salah satu. Kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan sleep apnea. Jadi orang yang tidur tiba-tiba kayak berhenti napas. Itu juga salah satu penyebab hipertensi. Sebenarnya tidak bisa katakan ini penyebabnya, tapi dia punya faktor-faktor resiko. Ya, termasuk juga keturunan. Jadi keturunan tadi tidak harus orang tuanya, ibunya, bapaknya hipertensi, kemudian anaknya hipertensi, tergantung hidup dan lifestyle tadi, gaya hidupnya. Kalau orang mendengar hipertensi tentu dikaitkan dengan penyakit orang tua. Iya betul. Sebetulnya apakah mereka yang usia lebih muda itu juga berpotensi mengalami hipertensi dok? Adanya darah tinggi dari muda itu bisa karena sleep apnea tadi, atau memang gangguan pembuluh darah di sekitar yang lainnya juga. Dan ini merupakan penyebab yang sering terjadi pada usia muda. Kalau usia tua memang ada proses. Jadi pembuluh darah yang semakin mengeras, kemudian gaya hidupnya sudah lama sebelumnya tidak baik, misalnya gulanya juga tinggi, dan ini memang proses sesuai dengan umur dan terutama sekali juga berhubungan dengan stresor. Ya, semakin orang stres terjadinya peningkatan hormonal yang akan membuat pembuluh darah itu menyempit dan mengeras. Ya seperti kortisol dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu penyebab yang sering terjadi pada usia sesuai usia lanjutnya. Hipertensi ini kan memang kalau kita membahas tentang tekanan darah tentu kan fluktuatif dok ya. Nah, kapan seseorang dikatakan didiagnosa menderita hipertensi? Cara mengetahui dia hipertensi atau tidak memang pengukuran tekanan darah itu tidak hanya satu kali, minimal 2 kali dengan waktu yang berbeda. Nah, apabila didapatkan tekanan darah itu 140 sama dengan atau lebih untuk tekanan bagian atas yang disebut dengan sistol dan 90 atau lebih untuk tekanan darah yang diastol, itu maka dia didiagnosis sebagai hipertensi atau darah tinggi. Kalau misalnya sudah terdiagnosa hipertensi, apakah orang tersebut harus mengkonsumsi obat dan apakah harus umur hidup atau nantinya akan diberhentikan obatnya? Oh ya.
Jadi kalau darah tinggi tadi masih stage 1 ya. Stage 1 itu kira-kira 140 sampai 160 atau bawahnya 90 sampai 100. Itu masih kita siapkan untuk lifestyle dulu. Bagaimana dia bisa lifestyle? Kita evaluasi 1 bulan. Kalau ternyata tekanannya tinggi masih, maka sebaiknya dia mengkonsumsi obat. Tapi kalau tekanan itu sudah langsung stage 2, kita boleh langsung memberikan obat. Dan kalau misalnya dok, dia stage 2 sudah mengkonsumsi obat, apakah obat ini akan terus dikonsumsi seumur hidup atau nanti boleh diberhentikan? Nah, ini yang perlu masyarakat tahu ya, bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi itu bukan penyakit seperti penyakit sakit kepala, demam, tapi penyakit seumur hidup. Jadi tidak ada kata sembuh. Yang ada hanya terkontrol. Artinya dia tanpa minum obat tekanannya terkontrol. Atau terkontrol dengan obat. Jadi minum terus obatnya. Mau nggak mau. Karena tugasnya obat ini bukan mengobati aslinya dalam tanda kutip. Tapi mengontrol tekanan darah supaya tidak naik. Dia membantu mengendalikan dok? Iya, mengendalikan. Jadi jangan berpikir dia sembuh dan sebagainya. Nah, terkait dengan modifikasi lifestyle. Nah, lifestyle seperti apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang sudah didiagnosa hipertensi? Ya, yang pertama-tama tentu kita akan menganalisis dulu kira-kira apa ada yang kelainan-kelainan dalam tubuhnya. Misalnya, kalau ada dia penyakit-penyakit penyerta, maka penyakit-penyakit penyerta itulah yang kita terapi juga. Misalnya dia punya kencing manis, dia punya penyakit ginjal dan sebagainya, itu diterapi juga. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dia menekan stres, mengendalikan stresor, karena ini juga sangat perannya cukup kuat. Kemudian lifestyle lain adalah makanan, mengurangi konsumsi kadar garam yang tinggi. Nah, ini yang utama sekali karena masyarakat jarang terpikirkan mengatakan bahwa ternyata darah tinggi itu banyak di desa juga. Mereka nggak paham makanannya tuh macam-macam juga, walaupun asli ya, sederhana asli, tapi garamnya kadang-kadang lebih tinggi. Ini pernah diukur di senior-senior di Bandung melakukan penelitian bahwa kadar garam di desa itu ternyata jauh lebih tinggi. Nah, untuk mereka yang menderita hipertensi, berapa dok takaran garam yang boleh dikonsumsi dalam sehari? Ya, kita sebisa mungkin sih tidak lebih dari 2 gram per hari ya, sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya kelebihan garam, maka garam di dalam darah itu akan menarik air masuk ke dalam pembuluh darah, air dalam tubuh ya. Nah, otomatis pembuluh darahnya terisi cairan yang lebih banyak dan ini otomatis menegang pembuluh darah sehingga tekanannya jadi naik. Itu konsepnya. Hipertensi ini kan dia memang menyerang atau mengganggu pembuluh darah. Nah, artinya dia bisa menyebabkan komplikasi ke berbagai organ tubuh kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang komplikasi atau gejala awal komplikasi itu sebenarnya hampir sama. Awalnya tidak bergejala, tapi kalau sudah kena, misalnya kena di ginjal, itu biasanya mulai keluhan-keluhan muncul, ya. Atau misalnya kena jantung, itu juga keluhan muncul seperti sesak napas, mulai terjadi gangguan aktivitas, jadi rasa lemas, dan yang paling kita khawatirkan juga adalah apabila ini bisa menyerang ke jantung dan ke otak. Kalau dia menyerang ke otak, mungkin bisa terjadi stroke, entah itu stroke perdarahan atau penyempitan. Kalau stroke perdarahan, resiko kematiannya sangat tinggi. Kalau stroke penyempitan masih mungkin hanya gangguan kekuatan ya, misalnya lumpuh dan setengah dan sebagainya. Sedangkan untuk yang jantung, bisa serangan jantung, meninggal. Nah, kalau yang ginjal itu masih relatif tanda petik ya, nggak langsung meninggal. Tapi kalau ginjalnya rusak, mau tidak mau dia harus menjalani cuci darah. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi itulah kenapa hipertensi sangat dekat kaitannya dengan ginjal, iya, ginjal betul. Ya. Dan saya katakan lagi bahwa tidak bergejala tadi, makanya disebut sebagai silent killer. Tiba-tiba serangan jantung, tensinya 200. Bisakah seseorang mengetahui berapa lama nih, misalnya dia sudah terdiagnosa hipertensi dan berapa lama dia nantinya akan bisa mengalami komplikasi? Agak sulit ya, tergantung kondisinya. Kalau dia mengontrol tekanan darah, bisa berpuluh tahun. Tapi kalau tekanan darah tidak terkontrol, naik sampai 200-an terus, dan itu tidak waktu lama, biasanya udah bisa terjadi komplikasi macam-macam. Ada yang hanya cuma 1 bulan, ada yang 1 tahun, ya tergantung. Kita tidak bisa prediksi.
tips kepada masyarakat supaya bisa terhindar dari hipertensi, dan kalau sudah terdiagnosa hipertensi apa yang mesti dijaga, Dok? Silakan. Ya, pertama tipsnya adalah kita menjaga hidup sehat tadi, itu menghindari stres, makan makanan yang bergizi dan mengurangi garam, yang manis-manis juga, karena kencing manis tadi penyebab salah satu yang cepat sekali menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang terlalu melelahkan sekali ya, berbahaya. Jadi harus ada waktu istirahat buat tubuh kita, karena tubuh mempunyai hak untuk istirahat. Nah, kemudian selain itu, apabila sudah terkena darah tinggi, maka obat-obatan tadi kalau memang diperlukan harus dikonsumsi setiap saat. Tidak boleh kita minum obat, tensinya normal, berhenti, naik lagi dia, ya. Karena fungsinya obat tadi adalah mengontrol tekanan darah, dan apabila tekanan darahnya itu sudah terkontrol dan tidak sampai drop turun, ya obatnya tetap diberikan. Kecuali drop, mungkin diturunkan dosisnya, jadi bukan diberhentikan. Ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya terjadi komplikasi, maka komplikasi-komplikasi ini juga harus diatasi. Misalnya gagal ginjal, ya mau tidak mau dia harus cuci darah. Dan kalau sudah terdiagnosa hipertensi, berapa kali orang tersebut harus melakukan pemeriksaan rutin? Tekanan darah itu kontrol itu sudah kita lakukan, tidak harus setiap hari, minimal mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya, paling nggak ada waktu-waktu, tetapi obatnya rutin diminum. Baik, Dok, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Dokter Haikal. Nah, pemirsa, penting sekali bagi kita semua untuk menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit hipertensi. Demikianlah bincang sehat saya bersama Dr. Rudiansyah. Saya Dr. Haikal Ansari dan Dr. Rudiansyah untuk Hidup Sehat Plus.